Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Setelah tadi dibahas BBTN, terakhir kita akan ngebahas lagi ada beberapa emiten, tinggal 4 lagi ya dari yang sisa kemarin. Nah, habis ini kita akan nge-watchlist lagi ya. Baik, teman-teman, sebagai informasi aja, sekarang tanggal 1 bulan April, masih di hari libur, jam 16.40 ya. Terus saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, semua emiten yang saya bagikan, semua emiten yang saya upload ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten ini adalah milik teman-teman sendiri kan. Terus kepada teman-teman yang telah support dalam bentuk dukungan doa juga terima kasih. Sampai detik ini 16.40 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga bisa beraktivitas. Dan saya pun berdoa kepada teman-teman agar diberikan, kesehatan terus teman-teman ya, karena nikmat yang paling hakiki adalah kesehatan. Setelah yang telah memberikan super thank, terima kasih selama ini teman-teman ya, terus support dalam bentuk super thank, terima kasih donasinya, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dengan keberkahan. Baik, sebagai informasi teman-teman ya, untuk TAPG ya, TAPG itu udah selesai pengawalan ya. Nih TAPG udah selesai pengawalan tanggal 23/04/25 ya, sudah seminggu yang lalu. Saya sudah bahas, saya bilang selesai pengawalan untuk TAPG, selanjutnya bagaimana, ikutin aja MA-nya teman-teman ya, dan informasi terakhir sekarang lagi ada pembuangan daripada bandar lokalnya, hati-hati. Karena sekarang itu TAPG sudah di atas harga mahalnya teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi teman-teman ya, jangan sampai kita itu beli walaupun ini, si emiten bagus teman-teman, kalau kalau sudah di harga di atas, istilahnya teman-teman hati-hati aja ya, hati-hati aja. Nah, ini sudah, mencapai harga termahalnya, bisa sih teman-teman sampai ke atas lagi, cuma ya terserah teman-teman sih gitu kan. Secara P/E rasio pun ini, 6 kali ya, kalau kita cek di sini TAPG sudah berapa kali, apakah ada masih kesempatan. Kita lihat TAPG ya, sebagai ini informasi aja teman-teman ya. Di 6 berarti, di 5 ya, 545 ke 6, artinya tinggal sedikit lagi teman-teman itu ke harga P/E rasionya. Oke teman-teman, seperti itu ya informasinya, bahwa kalau dia tadi terakhir ketika selesai pengawalan saya, ngobrol apa, udah saya jelaskan di situ teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk TAPG. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke emiten punya teman-teman, ada MDKA nyangkut di 175. MDKA. Kita cek MDKA. MDKA 175. 175 mah bukan nyangkut teman-teman ya. 1735. 1735 dikit lagi teman-teman, 1735 dikit lagi. Bukan nyangkut teman-teman. Mereka itu posisi murah teman-teman ya. Sekarang itu walaupun sekarang sudah kelihatan agak tinggi teman-teman di sini ya. Tapi kondisi masih murah ya. Selama 10 tahun itu baru keluar dari harga murahnya sedikit ya. Dia harus bisa melewati ini teman-teman nih, di targetnya di angka 2000-an. Kalau pengen uptrend atau pengen naik, lebih lanjut lagi harus bisa melewati di angka 2000-an. Kenapa? Karena si target yang lebih tinggi ini sudah dilewati. Secara teori ini 1 dilewati, 2 sudah dilewati, berarti sudah mulai uptrend ya. Ini juga sudah mulai bikin tangga 1, 2, 3 teman-teman ya, tinggal tangga keempatnya. Nah ini terjadilah si kepala kembar kan, per hari kemarin kan, hari ini, dan dia tidak mampu nembus di 1725 teman-teman ya. Tidak mampu tembus di 1725. Apabila 135 masih bisa kejar lah dikit lagi, tinggal satu hentakan juga dalam posisi sekarang sudah posisinya sudah murah banget. Ini 107 sudah pasti milik bandar ya. Setiap emiten yang P/E rasionya gede teman-teman di atas 100 sudah fix itu milik bandar ya. Jadi tergantung, bandarnya. Nah, kebiasaan bandar itu emang suka nyekek teman-teman, nyekek bagaimana dia akan membeli serendah-rendahnya dan akan menjual setinggi-tingginya. Nah, ini juga kan dari mulai, tahun berapa nih, tahun 2020 terus di-downtrend-kan teman-teman. Nah, biasanya emiten itu yang mau downtrend itu tidak pernah bisa melewati harga tertinggi. Nah, ini sudah mulai bisa dilewati, makanya ini si MDK harus bisa melewati yang ini teman-teman, harus bisa melewati yang ini biar uptrend. Kalau kan sudah mulai dilewati nih di sini kan. Nah,
Artinya sudah mulai uptrend gitu kan, tinggal melewati yang ini aja terjadi boom bisa ke target ke angka 2000-an. Wah, dipastikan uptrend ya. Nah, apabila dia turun ke level 1565 nggak usah khawatir ya, masih aman. Masih aman kecuali dia turun lagi ke level 14 nih, 1405 sudah melewati MA 200 ya, patut hati-hati teman-teman, bisa bisa menjemput PR-nya lagi di angka 1035 ya. Ini berapa nih? 1000 di sini kan, di area sini area murahnya. Tapi sekarang dalam posisi murah teman-teman ya, tidak terlalu istilahnya nggak terlalu di bawah harga tengahnya, terlalu pendek, ini masih jauh banget. Artinya masih posisi murah. Ini juga milik bandar, teman-teman perhatikan milik bandar. Dan kalau perhatikan di sini juga minus 46 ya, udah pasti ini milik bandar teman-teman ya. Sudah dipastikan gitu ya milik bandar ini. Oke, suatu saat dia akan ke atas lagi teman-teman, ini pasti dikebawahin. Kenapa? Kalau tidak mampu melewati harga ini teman-teman nih. Mampu ke targetnya aja. Nah, berarti mau dikebawahin lagi. Tapi kalau dia cenderung bermain di angka sini berarti saya doain area sini. Tinggal tunggu aja pungutan daripada Bandar Loka dan cenderung sih Bandar Poin masih ngejual ya. Hati-hati ya, Bandar Poin masih ngejual nih. Ada ngambil 3 hari, keluar sedikit, ngambil lagi sedikit, ngejual lagi. Ini baru pengambilan baru sedikit aja teman-teman untuk Bandar Poin ini. Kita cek Bandar Poin di sini dari tanggal berapa nih? Sorry. 23 April ya. Oh, 23 Mei ini, April, Bro. Nah, April ya. Nah, ada ZP, ada RX, ada AK ini sudah mulai diambil sama RX, teman-teman. Ini lumayan sih RX ini. JK sudah ngambil 26 miliar. Untuk domestiknya kita cek di sini teman-teman, domestiknya pengambilan dari tanggal sama tanggal 24 juga. Lebih sehari lah. Ada COD yang ngambil 38,4 miliar. Artinya masih diakumulasi teman-teman sama bandarnya ya. Kalau bandar lokasi sudah mulai akumulasi itu udah bagus nih. Mulai dari tanggal segini nih, dari tanggal 10 April ya. Jadi si MDK ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Tinggal nunggu bandar asingnya aja teman-teman. Udah pasti disidewaykan ya. Dia tidak lepas daripada harga 1570. Di sini ada si ekor merah kan. Tanda-tanda penurunan teman-teman. Kecuali kalau sudah lewat sini kan dia ada si gap. Di sini ada gap. Kalau dia melewati tapi si MA20-nya masih menuju ke atas, sebenarnya masih dalam konfirmasi untuk uptrend kembali teman-teman. Karena ini posisinya sebenarnya lagi uptrend, cuman apabila ke sini ke angka 1575 dia akan menuju ke angka 1410 sudah dipastikan dia downtrend kembali gitu ya. Jadi kalau ditahan di sini bagus teman-teman ya. Ataupun ditahan di sinilah di tengah-tengahnya sini MA20-nya ya. Nah, ini targetnya ke MA200 aja ya, teman-teman, ke 2020 aja biar uptrend di sini ya. Baik, kita lanjut ke Sola teman-teman ya. Soalnya teman-teman kalau teman-teman suka yang scalping, ingat hukum scalping apa? Scalping itu harus istilahnya ngejual hari ini beli hari ini harus keluar juga hari ini ke teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman pengen scalping tapi ketika turun langsung ditahan gitu. Artinya teman-teman bukan scalping dong kalau begitu ya. Nah, kalau swing oke lah, swing juga bukan sehari sekarang. Contohnya swing sekarang nih teman-teman, swing sekarang ya. Sekarang tanggal 30 contoh kemarin tuh. Saya mau swing. Swingnya sampai kapan? Sampai sore kok nggak naik-naik. Itu bukan swing teman-teman. Swing itu minimal 2 hari, 3 hari, minimal lewat 1 hari lah swing teman-teman ya. Sudah dikatakan swing gitu kan. Nah, kalau istilahnya kalau swing mah lebih baik teman-teman ngambil di bawah aja. Kalau di atas mode seperti ini teman-teman harus siap dengan penurunannya gitu kan. Nah, ini kalau untuk Sola ini kemarin sudah saya kasih tanda-tanda target-target sudah tercapai. Di 732 sebenarnya sudah tercapai dengan shadow tetapi dia tidak mau diam di situ, maka dia diturunkan kembali. Nah, hati-hati teman-teman, di sini tidak ada hati-hatinya ya. Hanya sampai ke angka 50 aja. Di sini tidak ada tanda-tanda penurunan. Kecuali kalau besok dia bikin di sini contohnya di 67 dia up, nah bisa ada tanda penurunan di sini. Ataupun dia langsung open gap bawah, nah ada tanda kenaikan. Tapi kalau langsung di sini dari open 64 ke atas, nah juga di situ ada tanda-tanda penurunan. Kalau sekarang masih belum, masih konfirmasi ada penurunan aja. Sini sudah bagus, sudah menutup gapnya. Jadi kalau besok berangkat dari 66 lagi berarti bagus teman-teman, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih bagus lagi gitu ya. Kecuali kalau dia besok punya istilahnya punya strategi lain si bandarnya gitu ya. Karena si bandar lokal sudah mulai bagus teman-teman nih akumulasinya.
Di sini domestik dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 22 April. Bukan 22 Januari ya. Ada si Ajat ngambil 1,1 miliar. Si AG sudah ngambil, MG sudah ngambil, Eksa sudah manggil. Ini kayaknya si MG sama si Eksa ya dari tadi saya liatin lagi akumulasi terus teman-teman ya. Ada beberapa emiten yang akumulasi sama dia gitu ya. MG, XA gitu ya. Ini si Ajat juga bagus teman-teman untuk lokalnya ya. Ini terdeteksi sebagai bandar di sini ya. Terus untuk forennya, kemarin setelah jualan ternyata dia ngambil lagi tanggal 25. Cek tanggal 25, forennya ada si Cece bagus teman-teman. Kita lihat si Cece, dia jualan 53, beli 539, berarti masih punya barang ya dia. Nah, masih punya si Cece, si DH sudah jualan kan. Cece cuma ngambil sedikit, andaikan ngambil banyak aja teman-teman sudah dipastikan Cece bisa memimpin ya, cuma ngambil sedikit. Nah, mudah-mudahan besok diturunkan tapi si Cece ngambil. Kalau si Cece foren, ingat Cece foren. Kalau Cece foren ngambil besok berarti tanda-tanda akan up-nya ada teman-teman ya. Kalau si Cece jualan berarti si Cece tidak memimpin di sini. Emang dia memimpin cuman sedikit lotnya. Minimal 4.000 5.000 lah kalau untuk ukuran solar gini ya. 10.000 lebih baik gitu kan. Tapi secara pungutan bandar sudah bagus teman-teman. Saya pikir 73 bisa lah teman. Teman-teman yang nyangkut di 70 masih bisa kejebot kalau posisinya seperti ini. Soalnya ini posisi uptrend. Ke atasnya ada enggak? Nah, ada 110. Ini emiten yang dilongsorkan ya. Ini emiten yang ini emiten yang dilongsorkan berarti saya punya target utama. Ada target utama pasti teman-teman. Coba lihat nih target utamanya di mana. Nah, ini target utama di angka 272. Ya tidak sampai hari apa namanya 2 hari 3 hari butuh proses teman-teman. Kadang-kadang kegocapin lagi, nanti diangkat lagi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nih setelah diangkat dari gocap, mudah-mudahan dia bermain di angka di level 70, 80, 90 turun lagi. Mudah-mudahan di situ ya dia tidak kegocapan lagi. Karena nih emiten yang digocapkan ya suatu saat juga akan kegocap kembali. Kenapa ini menjadi kuat bandar lokalnya? Karena dia sempat di FCA-kan dan dia berhasil mantul di angka di lebih daripada 50 dan berhasil keluar dan akhirnya dia jadi emiten gocapan teman-teman ya. Kemarin sudah sampai ke angka 70 ya. Ini target untuk yang terdekatnya 70 teman-teman. Makanya ini harus ada konfirmasi dia harus bisa melewati 73 teman-teman ya. Cuman sayang banget di sini saya tidak punya tahanan lagi teman-teman di angka antara 110 sama di angka 72. Jadi sini nanti kita ngandalin candle-candle yang akan datang teman-teman ya. Oke teman-teman untuk setelah seperti itu ya sudah mulai bagus penguatannya baik bandar lokal ataupun foreign. Cuman foreign masih sedikit. Sage. Nah, kita lihat Sage. Katanya Sage itu hari ini Ekce masuk dicurigai sebagai bandar. Nah itu kata teman kita. Betul hari ini? Hari ini. Sage betul lagi diakumulasi sama bandar. Kita cek ya bandar dari tanggal 21 April. 21 April. Kita lihat untuk foreign domestiknya. Bukan XE, bukan XC teman-teman. Bukan XC ya, tapi XCP teman-teman ya. Kalau XC itu jarang jadi bandar teman-teman. Tapi kalau jadi smart money, ya saya setuju kalau dia smart money ya. XC, XL itu suka jadi smart money ya. Terus YP juga jadi smart money. Nah biasanya kalau XL ada yang bandar foreign teman-teman. Adanya di Goto ya. Itu Goto itu punya bandar foreign namanya XL ya. Jadi setiap dia itu pernah jualan di angka 2 perak teman-teman ya. Dan dia dibagikan ke XL foreign sama XL lokal. Jadi jangan salah nanti ketika XL foreign XL lokal terbanyak jualan, nah itu biasanya dari bandar teman-teman ya. Tapi kalau XL foreign lagi beli lagi nah dalam jumlah besar teman-teman, nah itu bandarnya. Itu untuk di Goto ya, khusus Goto. Yang lainnya saya belum lihat ya, paling ada percikan-percikan dikit lah XL foreign ya. Tapi sudah mulai merambah lah lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman untuk CP sebagai bandarnya di sini ya dia sudah akumulasi. Saya pikir sih mudah-mudahan bisa ke 50 aja dulu ya. LK-nya sudah dibahas silahkan aja cari. LK-nya sudah saya bahas untuk Sage ini. Nah ini FCA-nya kelas 1 aja. Jadi sangat mudah sekali. Harusnya dia di angka 50 aja. 51, 52 atau enggak 50, 51 selama 3 bulan kurang. Nah, dia akan lepas daripada FCA-nya. Teman-teman, ini juga lagi posisinya lagi bagus, lagi diakumulasi sama bandar lokal. Adapun pembuangan hanya sedikit aja. Di samping dengan pembuangannya, lebih banyak pengambilannya. Smart Money juga sudah mulai ngambil, sudah mulai bagus, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa up ya. Mudah-mudahan tahun ini nih pada lepas lah FCA yang kelas 1-nya ya.
Oke, lanjut ke lanjut tinggal nanti lanjut untuk eee, watchlist lagi emiten punya teman-teman yang nanti saya kumpulkan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Nanti kita akan bahas lagi dan ciao.